Kalau mini LED itu katanya backlightnya juga beda dari LED biasa nih, yang gue denger ya. Kira-kira teknologinya tuh kayak gimana sih? Tadi quantum dot adalah filter warna, sedangkan mini LED itu lebih ke backlightnya. Bedanya apa sih antara edge light sama full array local dimming? Lampunya itu ada di atas, bawah, biasanya kebanyakan. Pasti banyak yang tanya, Bang ini Bang ini panel IPS atau VA? Iya, kepekatan hitamnya juga sangat-sangat bagus dibandingkan IPS kan. Jadi ditambah dengan quantum dot sehingga lengkap lah. Warnanya lebih bagus. Hai Omis, balik lagi sama gue Dilan. Dan gue Ahmad pastinya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen disetel episode 4 nih Omis. Oke. Kita bakal bahas apa nih Bang Ahmad di episode 4 nih? Nah, sebelumnya di episode kedua kita udah ngomongin smart TV ya. Iya, Nah, benar. untuk sekarang kayaknya kita lebih ke layarnya nih, display dalam sebuah TV. Oke, teknologi display Teknologinya ya. benar-benar. Teknologi display. Oke, gue pengen tanya sih kalau tentang teknologi display itu menurut lo nih. Sekarang kan kita tahu nih teknologi display ada macam-macam. Pastinya tuh. Yang paling terkenal tuh ada LED, QLED, sama OLED, itu paling banyak banget tuh sekarang. Nah, secara garis besar sebenarnya perbedaan LED, QLED, sama OLED tuh apa sih Bang? Pengertiannya nih. Iya, secara pengertian. Oke, mungkin gue akan coba sesederhana mungkin kali ya, Mas Dilan. Nah, untuk LED itu sebuah semikonduktor di mana kalau terdapat aliran listrik, dia akan menimbulkan suatu cahaya gitu. Nah, di dalam layar TV itu ada lapisan-lapisannya nih Mas Dilan nih, dari backlightnya, sumber cahayanya, terus ada polarisnya, TFT-nya, terus ada kristal liquidnya, terus ada filter warnanya. Nah, di situ ngebentuk sebuah yang namanya yang biasanya kita tonton di TV nih, layar atau panelnya gitu Mas Dilan. Itu untuk LED-nya. Nah, kalau untuk QLED ya? Iya, LED, QLED sama OLED. Nah, QLED kan quantum dot LED kan. Nah, di situ di mana yang tadi LED yang ada lapisan-lapisannya tadi kan, ada polarisnya, ada TFT-nya, terus ada liquid kristalnya. Nah, di situ ada namanya filter colornya. Nah, quantum dot ini adalah filter colornya, yang dimana dia itu bentuknya tuh dot kan kecil-kecil, dan itu yang membuat cahaya dan kontras itu semakin bagus Mas Dilan. Jadi quantum dot LED gitu. Nah Mas Dilan, kalau untuknya OLED, OLED itu adalah bahan organik yang dimana terdapat aliran listrik, dia juga menimbulkan cahaya, tapi dia tidak punya backlightnya, jadi tidak ada cahaya eksternal yang membantunya, jadi dia mengeluarkan cahaya sendiri Mas Dilan. Itu OLED. Nah, berarti quantum dot LED atau QLED itu juga LED sebenarnya. Iya sebenarnya. Tapi dia ditambah teknologi quantum dot itu tadi. Benar sekali Mas Dilan. Dan berbeda lagi sama OLED. Kalau OLED dia mengeluarkan cahaya sendiri. Benar. Gitu. Oke. Nah, selain itu kan ada juga yang namanya mini LED nih Bang. Kalau mini LED itu katanya backlightnya juga beda dari LED biasa nih, yang gue denger ya. Kemudian kira-kira teknologinya tuh kayak gimana sih? Mungkin lu bisa bahas secara teknis atau lebih detailnya ya, apa sih peran backlightnya ini dan kenapa mini LED itu bisa punya kontrol kontras yang lebih oke juga nih daripada LED yang biasa. Oke Mas Dilan, nah kalau kita ngomongin mini LED ya, nah sebenarnya deretannya itu masuk LED juga kan, dimana tadi quantum dot adalah filter warna, sedangkan mini LED itu lebih ke backlightnya. Jadi backlightnya itu dia benar-benar mini dan banyak banget ya, lampu-lampu kecil yang menyinarinya. Jadi semakin banyak lampunya yang bikin
kontrasnya itu lebih baik, cahaya warnanya lebih baik juga. Nah itu sih. Dan teknologinya ya kalau mini LED itu udah pastinya itu local dimming. Jadi dia udah termasuk full array local dimming Mas Dilan. Berbeda dengan LED biasa. Kalau LED biasa dia backlightnya itu ada beberapa nih. Contohnya ada dari direct LED, edge LED gitu. Terus ada full array local dimming. Nah di situ kalau mini LED dia udah pasti full array local dimming. Jadi dia bisa mengontrol cahayanya gitu Mas Dilan. Oke. Tadi lu sempat nyinggung dikit nih soal edge light. Iya. Edge light sama full array local dimming. Nah, bedanya apa sih antara edge light sama full array local dimming? Ini kan sama-sama apa ya? Backlit Sama-sama ya? backlit ya? Iya benar. Sama-sama backlit. Nah, bedanya apa sih? Beda mendasarnya. Backlit edge LED itu dia lampunya itu ada di atas bawah biasanya kebanyakan, tapi ada juga yang muter tuh, ada atas bawah kiri kanan gitu biasanya. Atas bawah ini lapisan layar gini atau atas? Jadi cahayanya tuh cuma nyinarinnya pinggir-pinggir maksudnya. ya di pinggirnya, Di pinggir-pinggir di list. ya benar sekali. Dekat-dekat list itu ya. Jadi di pinggiran dia menyinari dari samping atas bawah. Sedangkan direct LED atau mini LED kan dia ada di backlightnya sendiri kan, lampunya kan tersusun dengan berapa titik gitu Mas Dilan. Oke, makanya itu kenapa dia bisa lebih oke ya secara kontrasnya, Ya, karena benar. dia bisa apa ya, di titik-titik di masing-masing titik di belakangnya itu bisa diatur sama kontras di mini LED-nya tadi itu ya. Iya benar. Oke, berarti ngaruh dong ya seberapa banyak titik poin tadi, atau mungkin bahasa teknisnya apa Bang? Local dimmingnya, titik local dimmingnya. Nah ya, titik local dimmingnya itu ngaruh ya berarti ya? Ngaruh banget di mana kontras, terus gelap terangnya itu sangat-sangat ngaruh. Di mana kalau banyaknya LED pasti untuk warna dan cahayanya itu sangat-sangat kontrasnya itu sangat baik diaturnya gitu Mas Dilan. Oke. Kalau kontras gue masih paham nih. Kalau soal ngebahas soal dimming zone tadi ya, dimming zone. Jadi titik seberapa banyak titiknya itu adalah dimming zone-nya tadi kan. Berarti. Nah, kalau untuk kontras gue masih nangkep nih untuk secara kesinambungan sama dimming zone tadi. Benar. Cuman kalau untuk warna kan nggak ada pengaruhnya seperti sama cahaya, seberapa banyak cahayanya kayak gitu. Nah, Atau pengaruh? Berapa pengaruhnya dimming zone terhadap kualitas warna? Oke. Kalau kualitas kontras kan udah pasti jelas ngaruh dong. ya karena Tapi kualitas warna, gelap terangnya pada cahaya Iya, ya. benar. Nah, kalau untuk warna juga ngaruh Mas Dilan. Seberapa terang warnanya itu mempengaruhi warnanya itu sendiri. Misalnya merah terang gitu kan. Terus gradasi warnanya itu kalau pakai mini LED itu gradasi warnanya itu sangat-sangat baik. Jadi nggak ada patahan-patahan gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang mempengaruhi banget itu nggak terlalu sih Mas Dilan. Karena untuk warna itu lebih ke quantum dotnya itu sendiri, color filternya itu sendiri, atau liquid kristalnya itu sendiri kan. Tapi untuk membantu itu iya pasti sangat membantu. berarti membantu tapi nggak secara langsung Iya benar sekali. untuk warna ya. Iya. Oke, ngomongin soal warna sama kontras juga nih. Kita balik lagi recall ke OLED. Oke. Nah, banyak yang bilang katanya kalau TV OLED tuh sebenarnya TV yang paling oke kalau untuk masalah kontras nih. Benar. Nah, kenapa sih OLED bisa ngasih warna hitam yang pekat banget, Bang? Dan kontras yang lebih oke dibanding TV-TV lainnya yang nggak pakai OLED? Oke. Nah, untuk OLED sendiri kan tadi bahan organik yang menyala, piksel yang menyala sendiri tanpa bantuan dari backlightnya kan, dari cahaya eksternalnya kan dari belakang. Jadi warnanya itu akan lebih kontras kan dibandingkan
mini LED sekalipun dengan titik dimming zone yang banyak pun warna atau cahaya yang misalnya itu kayak percikan api, itu kalau kita lihat, kita bedain antara TV mini LED sama OLED itu akan berbeda tuh, akan lebih banyak percikan-percikan kecil, yang cahaya-cahaya kecil yang nggak mampu terbaca di mini LED sekalipun gitu Mas Dilan. Dan juga kontrasnya sedikit akan berbeda sih kalau menurut gue ya. Oke, berarti emang kalau OLED dibandingkan sama mini LED udah pasti jelas secara kontras OLED paling juara ya kayak gitu. Oke, secara tadi kan bilang kepekatan hitamnya di mana kalau OLED kan hitamnya emang bener-bener cahayanya nggak ada, mati. Sedangkan untuk mini LED emang warnanya di redup gitu, ataupun mati karena dia local dimming kan, full area local dimming. Tapi untuk bloomingnya itu adalah cahaya yang ada di terang di gelapnya. Jadi misalnya ada warna cahaya di gelap, itu akan ada biasnya Mas Dilan, biasnya di pinggir masuk ke gelapnya. Sedangkan OLED itu bener-bener nggak ada gitu Mas Dilan. Nah itu sih, karena untuk mini LED apalagi dengan nits yang benar-benar tinggi, misalnya di angka 500 nits ke atas, itu biasnya itu akan masuk ke gelapnya Mas Dilan. Itu sih. Oke Bang, apa ya, kita bahas apa lagi? OLED nih, OLED. Ngomong-ngomong soal OLED, OLED tuh kan stigmanya kalau di kan konsumer nih, apalagi yang udah pernah nyobain OLED tuh, katanya banyak banget yang mengeluh soal burn in. Benar sekali. Nah, stigma ini atau rumor ini emang bener nggak sih Bang? Sebenarnya OLED tuh emang rawan yang namanya kena burn in. Nah, untuk OLED apakah burn in, itu kemungkinannya pasti ada Mas Dilan. Karena pada dasarnya kan untuk OLED itu dia cahayanya kan langsung kan, seberapa dimana kalau dia semakin sering dinyalain atau terang gitu, dia lama-kelamaan akan burn in kan, akan kebakar di satu titik. Tapi sekarang dari OLED dari tahun 2022 itu udah sangat-sangat bagus Mas Dilan, teknologinya terus berkembang dari tahun ke tahun gitu, dimana sekarang dari Samsung pun udah ngeluarin Quantum Dot OLED, sedangkan si LG juga punya OLED-nya yang dimana dia menggunakan pixel putih untuk membantu terangnya OLED-nya itu. Jadi dia nggak nge-push warna hijau, kuning, birunya, tapi dia ngebantu dengan warna putihnya. Itu yang dimana burn in-nya itu akan berkurang Mas Dilan. Biasanya ya TV-TV OLED dia ngasih satu fitur di mana dia bisa mengkalibrasi pixelnya sendiri. Terus seperti kan burn in kan lebih ke konten-konten yang statik kan Mas Dilan, seperti logo yang ada di atas biasanya. Terus nah di situ TV OLED dia ngasih fitur di mana seperti logo itu dia bisa bikin transparansinya itu ada, sehingga pixelnya tidak ngebaca itu statik Mas Dilan. Jadi dibantu dari beberapa fitur dari TV-nya itu sendiri. Dan yang kedua adalah dari human error-nya sih kebanyakan, dimana human error-nya biasanya? Dimana TV-TV OLED kalaunya yang paling aman itu di ruangan ber-AC sih Mas Dilan, dimana dia panasnya itu akan lebih dibandingkan LED biasa ya. Jadi kalau menurut gue setidaknya wajib sih yang di ruangan ber-AC, ditaruh di ruangan yang ber-AC. Iya, terus dia perlu juga yang namanya pastinya stabilizernya, dimana untuk ngebantu tegangan listrik yang mungkin naik turun ya, dimana di Indonesia kita tahu kan
tegangan listriknya itu kurang stabil lah dibandingkan untuk negara lain gitu Mas Dilan. Oke, berarti tadi lu nge-spill dikit nih. Nah, Ada trik-trik atau cara nih yang bisa diusahakan sama konsumen supaya mereka yang punya TV OLED nih nggak ngalamin yang namanya burn-in. Yang pertama itu tadi TV-nya ditaruh di ruangan ber-AC. iya. Kemudian yang Butuh kedua stabilizernya. butuh stabilizer untuk listriknya. Kemudian ada lagi nggak bang? Nah, yang pastinya hindari konten-konten yang dimana ada konten yang statik. Misalnya kalau main game nih, ada menu bar yang selalu ada tuh. Hindari bermain sampai 8 jam pastinya. Nah, kalau teman-teman main game dengan ada konten yang statik ya minimal 4 jam itu beralih ke game lain atau coba ya udah matiin aja dulu, istirahat dulu. Contohnya apa? Kayak kita main GTA kali ya? GTA terus ada maps gitu. Nah, ada maps-nya, ada. Itu bisa mengakibatkan burn-in. Ya, biasanya yang apa namanya? Game-game yang biasanya ada bar darahnya di atas. Itu game apa biasanya? Black Myth, Black Myth. Black Myth juga ada biasanya. Nah, Black itu sih Mas Dilan. Jadi hindari konten-konten yang statik sih. Oke, oke. Itu sangat ngebantu untuk teman-teman yang punya OLED itu agak masa umurnya tuh lebih panjang gitu Mas Dilan. Oke. Oke, next mungkin kita beralih nih dari kontras. Selain kontras, untuk teknologi TV sendiri kan ada juga yang namanya SDR yang cukup mempengaruhi kualitas gambar nih secara keseluruhan juga. Benar. Di dalam TV itu. Kalau menurut lo Bang Ahmad, secara teknologi display ini yang bisa ngasih apa ya, yang bisa memberikan pengalaman SDR terbaik gitu, sebenarnya dari display yang mana sih? Apakah dari LED ataukah dari kilat ataukah dari OLED? Nah, kalau dibilang untuk HDR experience kita ngelihat yang terbaik gitu ya, untuk HDR yang pastinya OLED sih. OLED itu kedalaman warnanya itu sangat-sangat baik, dimana rata-rata OLED itu udah 10 bit Mas Dilan, 10 bit natif. Sedangkan biasanya LED biasa itu rata-rata 8 bit atau 8 bit plus FRC ya. Dimana kalau untuk yang LED yang pengalaman terbaik HDR itu yang pastinya mini LED quantum dot. Dimana kalau kita lihat OLED oke lah, bagusnya di kedalaman warna ya. Tapi untuk mini LED itu adalah needs yang benar-benar sangat tinggi Mas Dilan. Dimana XDR 1500 nit itu sangat-sangat memanjakan mata banget Mas Dilan. Karena OLED untuk saat ini untuk needs yang tinggi itu kurang mampu dia. Walaupun mampu tapi biasanya dibatasi. Jadi dia nggak mau. Biar nggak kena burn-in tadi ya. Iya benar sekali Mas Dilan. Berarti emang dari OLED sendiri itu ada plus minusnya ya. Dia secara kontras oke, tapi kalau secara kecerahan atau secara kecerahan secara nits lah ya. Iya. Dia masih kalah sama quantum dot mini LED. Karena emang tadi itu dia dimaksudkan untuk mencegah terjadinya yang namanya burn-in. Jadi nits-nya dibatasin. Iya. Dibatasin sih enggak sih, tapi untuk peak HDR untuk puncaknya itu cuma beberapa detik doang Mas Dilan, jadi enggak selama dari mini LED quantum dot. Oke. Ngomongin soal HDR nih, menarik banget nih. Selain HDR atau SDR, kita kan juga tahu bahwa ada teknologi-teknologi atau fitur-fitur lain nih di TV, kayak SDR10, SDR10 Plus, kemudian Dolby Vision, sama satu lagi HLG ya, benar. HLG, oke. Perbedaannya apa sih Bang? Ini dibandingkan sama HDR atau HDR, dan kapan setiap format ini paling optimal nih digunakan, terutama buat konten-konten streaming atau konten-konten broadcast? Oke, kita kalau ngomongin HDR10, HDR10
Plus, Dolby Vision ataupun HLG ya, dimana masing-masing itu punya format dan metadata yang berbeda Mas Dilan. Nah untuk YouTube sendiri itu dia nggak bisa ngebaca HDR10 Plus, dia mentok di HDR10 dan HLG doang. Nah untuk streaming movie yang ada HDR10 Plusnya ataupun Dolby Vision itu adalah Prime Video ya Mas Dilan ya. Netflix itu malah dia juga nggak bisa ngebaca HDR10 Plus, dia cuma Dolby Vision doang Mas Dilan. Jadi metadatanya itu berbeda-beda di streaming movie maupun di YouTube gitu. Nah kalau dibilang bagusan mana gitu ya, atau yang terbaiknya tuh di mana gitu ya? Fitur apa nih di antara 4 tadi ya? Untuk HDR10 itu untuk kedalaman warna itu statik Mas Dilan. Jadi dia HDR-nya untuk mengukur gelap terangnya itu dipukul rata Mas Dilan. Jadi gelap terangnya itu di sepanjang video itu statik, jadi rata semua. Sedangkan Dolby Vision HDR10 Plus itu dia dinamik, di mana itu sesuai dengan yang membuat sebuah film. Jadi dia gelap terangnya itu berbeda-beda. Terus jadi sehingga di mana untuk shadow, untuk highlightnya itu sangat-sangat bagus di situ. Jadi kita pengalaman nonton movie kayak sinematik itu sangat berasa di HDR10 Plus dan Dolby Vision. Jadi kalau kita punya TV mini LED quantum dot atau OLED itu sangat bagus banget untuk nonton di Dolby Vision dan HDR10 Plus. Oke, berarti input juga kali ini buat penonton ya. Sebelum pilih TV atau fitur-fitur yang mereka punya itu berarti disesuaikan dulu ya sama tontonan yang mau atau layanan streaming yang mau dipakai. Benar sekali. Mau pakai Netflix, mau pakai Prime Video atau apa lagi nih? Disney Hotstar ya? Disney Hotstar. Ada lagi nggak? Nah, itu. HBO Go. Berarti disesuaikan sama masing-masing mereka itu punya fitur-fitur apa aja yang bisa on di situ. Iya benar. Baru milih TV-nya, TV yang mana dan punya fitur yang sesuai sama layanan streaming yang mau ditonton. Iya benar. Benar kan? Benar sekali. Nah jadi emang biasanya ya kalau teman-teman di rumah biasanya atau yang komen di YouTube kita, kadang mereka minta rekomendasi TV, gue selalu bilang kebutuhannya buat apa nih. Nah banyaknya tuh lebih kemana gitu, apakah buat nonton siaran lokal doang atau streaming movie. Nah di situ gue pasti tentukan dulu biar gue bisa ngasih tahu, yaudah pakai yang ini aja nih, sesuai nih gitu Mas Dilan. Oke. Jadi gitu tuh Omis. Ya. Yang paling penting adalah disesuaikan dulu sama kebutuhannya. Ya, jangan ngotot beli TV yang oke banget, tapi ternyata cuma dibuat nonton sinetron doang. Iya benar. Sinetron lokal doang. Sayang sekali sih Mas Dilan. Oke. Next. Kita ke sebelum pertanyaan terakhir nih Bang. Ada yang ketinggalan nih kayak tadi apa itu tuh? Soal panel IPS dan VA. Ini banyak banget juga nih yang sering nanyain di kolom komentarnya Hai Elektronik. Kalau tiap kita bahas TV tuh pasti banyak yang nanya, Bang ini Bang ini panel IPS atau VA? Iya. Sebenarnya apa sih? IPS itu apa, VA itu apa, dan bagusan mana antara keduanya? Nah, ini juga salah satu yang gue bosan banget Mas Dilan dengarnya, di mana setiap kita nge-review suatu produk untuk TV pasti ada di kolom komentar ya, VA apa, IPS atau soft panel atau hard panel. Nah, sebenarnya soft panel sama hard panel itu cuma di sini Mas Dilan. Di luar itu nggak ada yang ngomongin namanya hard panel dan soft panel, lebih ke VA atau IPS sendiri. Karena untuk VA itu mereka nyebutnya soft panel, kalau IPS itu hard panel. Karena apa? Karena kalau diketuk itu ada seperti
bayangan bekas air gitu. Nah, mereka bilangnya itu adalah soft panel. Sedangkan IPS kalau diketok itu nggak ada keras gitu. Itu namanya hard panel. Sebenarnya nggak, di luar nggak ada yang ngomongin hal-hal seperti itu. Nah, untuk perbedaannya sendiri, untuk IPS itu emang dari segi warna, kecerahan warna dia sangat bagus Mas Dilan. Terus dia untuk view angle-nya juga dia sangat bagus. Nah, keduanya itu punya kekurangan dan kelebihan Mas Dilan. Dimana kalau PA dia lebih menangnya di kontras dan warna hitam yang pekat. Nah, jadi masing-masing punya keunggulan. Tapi kalau untuk IPS emang warnanya itu sangat baik, sangat cerah dibandingin dimana kalau PA sendiri agak kurang gitu warnanya. Nah, tapi dari tahun ke tahun di mana adanya teknologi lain seperti quantum dot. Nah, di mana quantum dot ini adalah tadi ada filter warna ya, yang benar-benar membuat warna itu semakin cerah. Nah, untuk PA sendiri kekurangannya tadi warna kan. Nah, disitulah di mana produsen brand-brand TV sekarang untuk quantum dotnya itu banyak yang memakai PI karena digabungin nih. PI kan tadi kontrasnya bagus nih, terus kepekatan hitamnya juga sangat-sangat bagus dibandingkan IPS kan. Jadi ditambah dengan quantum dot sehingga lengkaplah lebih bagus ya. Ke ininya nih Mas Dilan, kesempurnaannya gitu. Oke, tadi lo bahas panel IPS, panel VA, soal tingkat kecerahan sama kontrasnya ya. Iya benar. Sekarang kalau soal view angle-nya, siapa tuh? Pastinya IPS view angle-nya tuh sangat-sangat luas Mas Dilan. Dimana kalau kita punya TV dengan panel IPS kan biasanya apalagi di ruang tamu kan untuk tempat duduk yang lebar bersama keluarga biasanya kan ada yang nonton di agak-agak ke ujung ke pinggir nih. Nah, untuk PA sendiri itu pasti warnanya akan turun Mas Dilan. Sedangkan IPS itu turun tapi nggak seperti PA yang turunnya mungkin agak-agak lebih agak gelap gitu Mas Dilan. Oke. Kontras udah, warna udah, view angle udah. Kalau ngebahas soal hard panel sama soft panel, sebenarnya untuk tingkat keawetan itu ngaruh nggak sih? Apakah kalau hard panel tuh diketok nggak bakal rusak, atau kalau soft panel tuh sekali sentuh ini dong bakal rusak kayak? Nah, sebenarnya ini yang gue agak sedikit bingung ya. Mungkin teman-teman biasa komen kan bahwa hard panel lebih oke, lebih tahan lama. IPS itu lebih lama, terus digetok lebih kuat. Sebenarnya keduanya kalau digetok juga sama aja Mas Dilan. Malah kalaunya IPS, kalaunya dia kena pukulan, benturan, dia akan rusaknya itu akan banyak Mas Dilan. Jadi itu dia akan nyebar semua. Sedangkan IPS kalau kita ketok, dia bekasnya hanya di satu ketukan tadi kalau PA ya. Nah, kalau IPS itu malah kalau kena ketukan itu rusaknya akan lebih banyak dibandingkan PA. Tapi kalau keawetan, kalau menurut gue sama aja sih. Sama aja ya? Sama aja sih. Sama-sama TV, sama-sama diketok, sama-sama rusak. Sama rusak. Dan juga ya pasti ya, dimana kalau TV kan nggak pernah kita sentuh Mas Dilan, biasanya ditaruh, kecuali ya mungkin kita punya anak kecil yang mungkin sering getok-getok. Nah itu sih Mas Dilan. Oke. Next kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Apa tuh? Topik yang banyak juga diperhatikan sama konsumen, yaitu efisiensi energi atau konsumsi daya. Daya listrik. Benar sih. Nah, kalau dilihat dari jenis teknologi displaynya, ini sebenarnya dari berbagai macam TV tadi itu, ada nggak sih dampak signifikan dari jenis panel terhadap konsumsi daya ini? Gitu. Pastinya ada sih, dimana kalau kita lihat ya, untuk lebih banyak yang memerlukan listriknya berapa besar gitu, dimana kalau kita bilang LED itu lebih hemat pastinya dibandingkan OLED atau dibandingkan QLED. Tapi karena adanya sekarang namanya local dimming, di mana dia bisa mengontrol warna
lampunya itu yang membuat dia semakin hemat Mas Dilan. Itu teknologi itu yang bikin listriknya lebih awet dibandingkan dengan yang bukan full array local dimming. LED biasa nih dengan quantum dot mungkin QLED sama mini LED lah, pasti akan lebih awet mini LED walaupun lampunya banyak, tapi dia bisa mengontrol gelap terangnya. Itu yang mungkin energinya bisa dihemat gitu. Yang paling dari hemat, yang paling hemat. Diawalin yang paling hemat kan? Yang paling hemat. Yang paling hemat pastinya LED duluan. LED malah paling hemat. Pertama lampu LED-nya nggak terlalu banyak Mas Dilan. Nah di situ yang dia kalau dibandingkan itu lebih hemat dibandingkan teknologi yang lain gitu Mas Dilan. Nah yang keduanya itu yang pasti yang punya local dimming. Daya listriknya kan semakin lebih besar dibandingin yang nggak pakai local dimming Mas Dilan. Tapi itu pun nggak apa ya, mungkin nggak jauh ya bedanya. Nggak jauh bedanya. Nggak jauh bedanya. Paling cuman berapa watt, sekian watt, sampai 100 watt juga. Enggak. Kecuali emang TV-nya ukurannya beda kayak 32 inch sama 98 inch kayak gitu. Itu pasti jauh banget sih Mas Dilan. Oke, mungkin itu dulu kali ya. Dari gua, pertanyaan dari gua. Dari Bang Ahmad kira-kira ada yang ditambah lagi nggak? Nah, kalau gue sih cuma buat teman-teman yang mungkin masih bingung sih yang milih teknologi TV yang mau dibeli gitu. Yang pasti sesuaikan dulu kebutuhannya mau apa gitu kan. Dimana sayang sih kalau beli tapi nggak dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Itu sih Mas Dilan. Jadi kalau emang misalnya beliin buat orang tua nih, ya udah LED biasa dengan mungkin panel IPS juga udah cukup banget. Nah kecuali emang buat kesehariannya lebih 80%-nya nih Mas Dilan lebih banyak untuk streaming movie, ya pastinya beli yang QLED atau mini LED QLED juga sangat atau mungkin kalau bagus. untuk siaran lokal mungkin bahkan nggak perlu smart TV ya? Digital TV pun cukup. Cukup sih sebenarnya, tapi untuk sekarang itu udah hampir semua ya Mas Dilan ya, udah smart TV semua sih Mas Dilan. Tapi kalau emang cuma TV digital juga nggak masalah sih. Yang penting pastinya sudah punya saluran digitalnya ya. Buat mungkin kita beliin buat orang tua sih, yang penting itu bisa siaran lokal dengan apa tadi Mas Dilan namanya? DVB-T itu. Gitu sih. Oke. Mungkin sekian dulu kali ya untuk episode kali ini. Udah berapa menit nih? Buat 30 menitan 30 menit, oke. Mungkin next kita bakal lanjut lagi dengan pembahasan yang berbeda. Kalau misalkan teman-teman ada topik yang pengen dibahas, boleh juga untuk tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau minta jelasin tentang fitur-fitur gaming, kita mungkin nextnya akan ngebahas itu sih. Oke, Mas Dilan. Oke, mungkin kita bahas di episode ke depan. Oke, benar. Sekian dulu dari kita. Gue Dilan. Dan gue Ahmad pastinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.